Halo, selamat malam jemaat GBT Firman Kudus. Kita berjumpa lagi dalam doa multiplikasi Kamis tanggal 8 Desember 2022. Pada malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Kepahlawanan Yonatan. Kita buka di 1 Samuel 14 ayat 1 sampai dengan 2. 1 Samuel 14 ayat 1 dan 2. Kita buka Alkitab dan kita baca bersama supaya kita mengerti apa yang terkandung dalam firman Tuhan pada malam hari ini. 1 Samuel 14 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Jonathan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Judul dari firman Tuhan itu adalah Kepahlawanan Jonatan. Ya. Kalau kita ingat kata pahlawan, setiap tanggal 10 November kita bangsa Indonesia memperingati namanya Hari Pahlawan. Nah, predikat pahlawan itu diberikan kepada mereka yang berperang, mereka yang bertempur menghadapi musuh sampai musuh itu dikalahkan. Alkitab itu mencatat kepahlawanan Jonatan. Ya, mengapa kok yang dicatat kepahlawanan Jonatan, bukan kepahlawanan Saul? Kita tahu bahwa Saul itu adalah orang yang dipilih menjadi raja pertama untuk bangsa Israel oleh Allah dan diurapi oleh Samuel. Itu berkaitan karena orang Israel minta raja. Tapi kalau kita baca di pasal 13, ya 1 Samuel 13 itu sangat disayangkan bahwa Saul itu tidak taat. Hal apa? Hal mempersembahkan kurban bakaran yang mestinya itu tugas Samuel. Itu diambil alih oleh Saul. Jadi Saul dikatakan di situ tidak taat. Ya, sampai Saul ini ditegur oleh Samuel, "Kamu telah berbuat bodoh, ya, karena tidak taat. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan." Saul saat itu panik, ya, karena rakyat banyak yang meninggalkan dia karena kondisinya terjepit. Dan Saul bersama Jonatan ini tinggal di Geba di Benyamin. Pasukannya yang awalnya ada 3.000 tentara itu ternyata tinggal 600. Dari 600 itu tidak punya senjata, tidak punya senjata pedang atau lembing. Jadi mau berperang melawan orang Filistin itu tidak ada senjata. Bahkan dikatakan hanya Saul dan Jonatan yang punya. Itu di 1 Samuel 13. Di saat Saul dalam kelelahan dan keputusasaan, dia hanya duduk di bawah pohon delima. Ya, di ayat 2 dikatakan adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi kelelahan, kecapean. Nah, judul dari perikop 1 Samuel 14 itu adalah Kepahlawanan Jonatan. Padahal kalau kita lihat, bukan Jonatan yang diurapi oleh Samuel, tetapi Saul ayahnya. Di sini ada sesuatu yang menarik perhatian dalam perenungan firman Tuhan yang saya renungkan ini.
kepahlawanan Jonatan. Terus apa yang dilakukan Jonatan? Kok dikatakan sebagai pahlawan? Di pasal 1 Samuel 14 ayat 1 itu, pada suatu hari Jonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya kepada ayahnya. Jadi Jonatan ini punya keberanian, karena sebetulnya orang-orang Israel ini sudah dikepung. Saul sendiri dalam kondisi keputusasaan, terus karena juga senjatanya tidak lengkap, dia hanya bisa merenung. Tapi Jonatan ini katakan, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang sebelah sana. Ada alasan mengapa kok tidak diberitahukan kepada Saul ayahnya. Pasti kalau Jonatan ngomong sama Saul, pasti dilarang. Karena musuh itu lebih banyak dan rakyat tidak punya senjata perang. Kalau mau perang nggak punya senjata perang kan jadi penakut. 600 orang itu tanpa senjata. Padahal di 1 Samuel 13 ayat 12, 1 Samuel 13 ayat 22 dikatakan sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat. Tetapi Saul dan Jonatan yang masih punya. Israel tidak punya tukang besi ternyata untuk membuat senjata. Kalau mau mengasah senjata itu harus datang kepada orang Filistin, ya, kalau dibaca di ayat-ayat sebelumnya. Dan Filistin ini mempunyai kekuatan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, pasukan pejalan kaki sebanyak pasir di laut. Itu dikatakan di 1 Samuel 13 ayat 5. Tetapi di sini Jonatan berani, mempunyai keberanian. Tetapi saya katakan kalau hanya mengandalkan diri sendiri, cuma bermodalkan berani dengan menghadapi musuh, itu bisa konyol, bisa mati. Itu yang pertama. Apa yang dilakukan Jonatan sebagai pahlawan? Punya keberanian. Yang kedua, Jonatan ini punya iman kepada Tuhan. Di 1 Samuel 14 ayat 6 itu berkatalah Jonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. 2 kali dia katakan, yuk mari kita menyeberang. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Perhatikan kata-kata ini. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Nah, dia punya iman kepada Tuhan. Tuhan itu bisa tolong, tidak tergantung dari jumlahnya. Walaupun tidak sebanding jumlah pasukan, tapi ini yang maju cuman Jonatan sama pembawa pedang. Jonatan yakin sebagai orang Israel yang sudah disunat. Sunat kita tahu ya, sunat itu sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham, ya, dengan orang-orang Israel. Di Kejadian 17 ayat 10 dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Itu masih dipegang oleh Jonatan bahwa kita punya perjanjian itu dengan Tuhan yang berkuasa. Dan orang Filistin itu bangsa tidak bersunat.
Artinya bangsa yang tidak mempunyai ikatan dengan Tuhan, tidak mempunyai bagian dalam perjanjian itu, dan termasuk bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini Jonatan. Dan Tuhan bisa menolong itu tidak tergantung dari jumlah orang. Walaupun ini 2 orang, Tuhan pasti bisa menolong. Nah, ini adalah iman yang dipunyai oleh Jonatan. 1 punya keberanian, 2 punya iman. Ya, jadi orang punya keberanian itu bagus. Tapi kalau tidak punya iman, tidak melibatkan Tuhan dalam setiap peperangan, mustahil bisa mengalahkan musuh yang lebih banyak. Jadi kekuatan walaupun 2 orang, nanti kita akan lihat dia bisa mengalahkan musuh. Karena Tuhan itu ikut bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga di 1 Samuel 14 ayat 7. Ya. 1 Samuel 14 ayat 7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Nah, ini perhatikan ini. Punya 1 orang atau saya katakan tim yang sepakat. Sungguh aku sepakat. Nah, ini mendukung apa yang Jonatan lakukan, itu dia dukung. Ya, kita ingat kata-kata ini ya, Hafruta. Hafruta itu komunitas sepakat yang dulu kita pernah belajar di pemuritan melalui buku Kingdom Disciple. Di situ dikatakan ada akuntabilitas atau saling bertanggung jawab. Dan 3 agenda komunitas sepakat itu ada 3 ya. In itu ke dalam, itu saling tolong menolong untuk apa? Mengalami transformasi hati. Terus yang kedua, up, ada ke atas, saling mengajar firman Tuhan, saling mengingatkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah out, memenangkan jiwa dan transformasi. Saya katakan Jonatan ini secara manusia punya rasa takut. Dan pembawa senjata juga punya rasa takut sebetulnya. Tapi dari 2 rasa takut ini digabungkan menjadi berani. Apalagi dia punya iman, percaya, di backup oleh kekuatan Tuhan yang tidak ada bandingannya. Kita berani maju. Dan Jonatan dan pembawa pedang itu tidak duduk di zona nyaman atau berada terus di zona ketakutan. Tadi saya melihat juga Saul ini dalam kondisi ketakutan karena senjatanya sudah tidak ada. Yang punya senjata hanya Saul dengan Jonatan. Nah, ini loh, Jonatan dan pembawa pedang itu tidak duduk di zona nyaman atau berada terus di zona ketakutan. Ada zona nyaman, ada zona ketakutan. Nah, kalau Saul itu masih duduk di situ, di zona ketakutan. Saya ingat ada istilah do something or nothing, ya. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sama sekali. Dan Jonatan dan pembawa pedang ini mereka pilih do something, lakukan sesuatu. Kalau lakukan sesuatu berarti ada peluang. Ya, peluangnya mungkin bisa 50-50, bisa selamat atau mati. Tapi daripada mati tidak berbuat apa-apa, lebih baik do something, lakukan sesuatu. Nah, ini apa yang dilakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah apa? Action
exit out, dia keluar, betul keluar dari rakyat itu, juga dari Saul, tapi tidak diomongkan sama Saul ayahnya. Saya katakan si Jonathan ini bukan NATO. Tahu NATO ya, istilah NATO. No action, talk only. Tidak action, tapi hanya ngomong tok. Enggak, dia keluar, betul keluar. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi kalau orang-orang seperti ini, seperti Jonathan dan pembawa pedangnya ini. Dia punya keberanian, terus punya iman kepada Tuhan, terus punya tim yang sepakat, 2 orang. 1 Samuel 14 ayat 12 sampai dengan 15 kita baca. 1 Samuel 14 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Jonathan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Jonathan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikut aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Ini ayat 12. Jadi Jonathan punya keyakinan ya, kalau dikatakan di ayat sebelumnya, kalau suruh berhenti di situ kita akan tunggu. Tapi kalau suruh naik, waktu kita mengintai suruh naik, berarti apa? Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Terus dia ngomong, naiklah, ikut dengan aku. Jadi Jonathan ini ngomong sama pembawa pedang, ayo naik. Kan dia tadi sudah sepakat, ayo naik bareng bersama. Ayat 13, maka naiklah Jonathan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Jonathan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Ayat yang ke-14, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Jonathan dan pembawa senjata itu. Besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Ayat 15, lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Wah, ini kalau Tuhan beserta dengan Jonathan, dengan pembawa senjatanya, orang-orang yang sepakat dalam Tuhan. Kekalahan yang pertama ini ditimbulkan oleh Jonathan dan pembawa senjatanya. Padahal cuma 20 orang. Kalau 20 orang dibagi 2, berarti satu orang saya katakan membunuh 10 lah. Kalau itu dibagi rata. Nah, dari 20 orang yang terbunuh, di ayat 15 dikatakan timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. 20 orang yang terbunuh tapi bisa menggentarkan penjara-penjara itu. Dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ini. Kalau Allah sudah bekerja, bumi gemetar, kegentaran yang dari Allah itu menyertai Jonathan dan pembawa pedangnya. Jonathan dan pembawa senjata percaya Tuhan itu menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Dan hanya 20 orang yang terbunuh oleh Jonathan dan pembawa pedangnya. Tetapi dikatakan musuh gentar sampai bumi bergetar. Karena kegentaran yang dari Allah memporak-porandakan musuh yang banyak.
Luar biasa ini. Amin ya. Kekuatan Tuhan. Akibat Allah bekerja, musuh. Bahkan di ayat-ayat berikutnya kalau kita baca di ayat 20 itu musuh itu saling menikam temannya sendiri dengan pedang. Suatu huru hara yang sangat besar. Itu Saul tidak berbuat apa-apa. Justru kemenangan itu dimulai dari dua orang tadi yang sepakat. Jonathan dengan pembawa senjatanya. Saul tidak berbuat apa-apa. Dan kisah kepahlawanan Jonathan ini sebetulnya tidak di pasal 14 saja, di pasal 13 saja. Itu di pasal 13 ayat 3 itu Jonathan juga memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di mana? Di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengar. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Padahal yang mengalahkan orang Filistin itu di Geba adalah si Jonathan, bukan si Saul. Ya, ini jadi analisa ya. Kalau seorang ayah sudah diurapi Tuhan dan ayah itu jatuh ya, tidak ada yang mustahil anaknya bisa dipakai untuk memenangkan satu peperangan, satu pertandingan, untuk mengalahkan musuh. Ini Jonathan. Walaupun Jonathan ini bukan orang yang diurapi. Ya, kalau kita baca di sini yang diurapi Samuel itu adalah Saul dan Daud. Tapi Jonathan ini jarang diungkap dalam kepahlawanan. Dan saya tergelitik dari ini, ternyata Jonathan punya sejarah menjadi pahlawan, mengalahkan orang Filistin. Di 1 Samuel 14 ayat yang ke-23. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-Awen. Demikian Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Dan orang Filistin itu dikalahkan. Yang jumlahnya banyak. Tadi kalau saya bandingkan ya, Saul dengan Jonathan itu dengan 600 orang tanpa senjata. Orang Filistin punya 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, pasukan pejalan kaki sebanyak pasir di laut. Kalau sebanyak pasir di laut kan banyak. Dan itu bisa dikalahkan. Lewat Jonathan dan pembawa pedangnya. Dari 2 orang yang menjadi tim sepakat itu disertai Tuhan, bisa mengalahkan musuh yang demikian besar jumlahnya. Dan semangat kepahlawanan Jonathan ini, satu, punya keberanian, 2, punya iman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan pasti menyertai. Terus yang ketiga, punya tim sepakat, tim Hafurta yang efektif. Bagaimana dengan kita? Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian, bahwa bersama Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.